Ya, pemirsa, kembali bersama kami Bitok Banjarmasin Pos bersama narasumber kita Pak Mirza Satria Buana dari Fakultas Hukum Universitas Bangkurat. Nah, mungkin yang terakhir Pak, mungkin ada pertanyaan dari netizen dari Duki Dwik. Nah, ini menanyakan bagaimana Pak kalau misalnya teknik-teknik dan metode-metode yang Bapak jelaskan tadi diterapkan di sekolah menengah ya, atas mungkin ya. Ya mungkin lebih begitu. Ya, ya tadi ya seperti saya bilang ya, filosofi pendidikan saya itu adalah filosofi kesetaraan. Jadi saya percaya bahwa pendidikan adalah alat untuk membebaskan manusia. Jadi education as a tool to liberate. Jadi pembebasan manusia itu dimulai dari pendidikan. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membebaskan. Membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang buruk gitu ya, dari kemiskinan dan lain-lain gitu. Jadi lagi-lagi awal mulanya adalah bagaimana kita memberikan freedom. Bagaimana kita memberikan kebebasan, bagaimana kita memberikan kesetaraan kepada anak-anak kita sebagai dosen gitu ya. Kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Ini loh kebebasan, ya kan? Ini loh kesetaraan. Tapi gunakanlah kesetaraan dan kebebasan ini dengan bertanggung jawab. Ya kan? Nah, jadi lagi-lagi bukan bebas sebebas-bebasnya. Tapi bebas yang bertanggung jawab. Nah, jadi dengan kebebasan itulah maka kemudian ruang-ruang belajar bisa diaktifkan gitu loh. Jadi bukan hanya dosen yang bicara, tetapi ketika dosen yang bicara, dosen membuka peluang kepada mahasiswa untuk ayo dong bicara, speak up. Apa sih problem kamu? Mungkin ada hal-hal personal yang relate dengan hukum misalnya. Ya kan? Mungkin saja gitu loh, Pak. Mungkin dia pagi-pagi dia di stop polisi misalnya, kena razia dan lain-lain gitu kan. Mungkin saja kan, dan ada cerita-cerita lain. Oh, kenapa sih Pak sekarang lampu motor harus on padahal nggak malam dan lain-lain. Nah, kenapa? Nah, itu yang perlu kita elaborasi gitu ya. Nah, jadi saya selalu membawa problematika hukum itu dalam dunia-dunia sehari-hari kita. Jadi saya rasa bisa saja. Nah, tentu berarti dosen harus bekerja lebih keras gitu ya. Jadi bukan hanya berbicara, guru dan dosen bukan hanya berbicara, bukan hanya mengajar, tetapi bagaimana dia memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dan berbicara supaya ada feedback kepada dosen atau gurunya. Artinya mengeksploitasi kemampuan mahasiswa dan siswa itu sendiri Pak ya. Betul. Jadi memang Iya. Nah, mungkin dari kita dalam sesi terakhir Pak, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat tentang hukum di Indonesia atau bagaimana Pak? Silakan. Ya, jadi saya selalu bicara sama mahasiswa saya ya di kampus, saya selalu bicara bahwa memang tidak ada hukum yang sempurna. Ya kan, jadi dimanapun hukum itu nggak ada yang sempurna. Di Amerika Serikat nggak sempurna, di Australia tidak sempurna, Indonesia tentu tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itu tidak membuat kita berhenti belajar. Nah, jadi jangan karena hukum kita begini, maka kemudian kita berhenti belajar. Udah Pak, nggak usah belajar. Atau kita berpikir fatalistik misalnya. Fatalistik berarti berpikir bahwa nggak ada harapan lagi nih. Ya kan, saya mau ngurus perpindahan aja, saya mau pindah warga negara misalnya gitu kan. Jadi saya selalu menekankan bahwa di balik realitas hukum yang memang belum baik-baik saja, pasti ada peluang. Dan peluang itu hanya dapat dielaborasi, hanya dapat dikapitalisasi kalau kita punya ilmu. Nah, jadi kalau kita menolak untuk belajar hukum karena menganggap bahwa nggak ada harapan lagi nih, ya itu bukan jawaban saya rasa. Jadi menjadi pesimis, menjadi fatalistik dalam keadaan sekarang itu tidak suatu jawaban yang benar. Nah, jadi saya selalu menekankan bahwa harus ada optimisme. Jadi tugas pengajar hukum adalah bagaimana membangun optimisme kepada mahasiswa. Walaupun kita juga jujur mengakui ada problem loh. Kita punya problem hukum. Tetapi tetap dari problem itu muncul optimisme yang harus kita pertahankan sebagai sarjana hukum. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini inspirasi yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Demikian pemirsa Banjarmasin Pos,
di talk hari ini bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Mirza Satria Buana, SH.MH, PhD. Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan menjadi inspirasi kita bersama dan mungkin akan memajukan hukum di Indonesia dan hukum di tanah air. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kamardi, jurnalis Banjarmasin Post. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.